Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Nah, di video kali ini, aku akan membawakan sebuah pengalaman sopir mobil jenazah dengan judul Penumpang Kursi Belakang. Namaku Pak Darman, umurku 52 tahun. 18 tahun sudah aku kerja menjadi sopir mobil jenazah di salah satu yayasan di Semarang. Tugasku simpel, menjemput jenazah dari rumah sakit atau rumah duka, mengantar ke rumah keluarga, lalu ke pemakaman. Mobilku itu mobil L300 yang sudah dimodif. Bagian belakangnya kosong melompong, dikasih keranda dan tirai hitam. Aku sudah biasa lihat mayat, sudah biasa bawa peti mati tengah malam, sudah biasa dengar keluarga menangis. Awalnya aku takut, tapi lama-lama kebal juga. Tapi ada satu malam yang sampai sekarang bikin aku tidak pernah mau ambil shift malam lagi. Malam itu adalah hari Rabu Kliwon, tepatnya tanggal 11 Oktober tahun 2023. Hari itu hujan dari sore, dan pukul 11 malam, aku dapat telepon dari rumah sakit. Pak Dar, ada jenazah perempuan umur 34 tahun, kecelakaan di Jalan Pantura. Keluarganya ada di Pemalang, bisa antar sekarang. Aku jawab bisa. Aku minum kopi, nyalain rokok, lalu jalan. Nah, di Jalan Pantura, malam itu sepi dan gelap, guys. Lampu jalan banyak yang mati. Mobil jenazahku melaju pelan karena hujan. Dan di kursi belakang ada peti jenazah yang ditutup dengan kafan putih. Biasanya aku tidak pernah lihat ke belakang, pantangan. Tapi malam itu, spion tengahku terus memantulkan cahaya lampu mobil dari belakang. Aku pikir ada mobil yang ngikutin. Pas aku tengok ke spion, ternyata kosong. Jalanan lengang, akhirnya aku lanjut jalan. Singkat cerita, sekitar jam 12:15, aku sampai di rumah duka di Pemalang. Rumahnya cukup besar, tapi gelap. Hanya ada satu lampu teplok di teras. Keluarganya akhirnya keluar. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan dua anak kecil. Mereka semuanya menangis. Singkat cerita, akhirnya peti berhasil diturunkan. Prosesnya lumayan cepat. Kami kemudian disuruh langsung pulang karena mau dimandikan. Nah, sebelum pergi, si bapak ini menghampiriku dan berbisik, "Pak, maaf ya, kalau ada yang aneh di jalan. Anak saya, dia meninggalnya tidak tenang. Hatinya masih marah sama suaminya." Aku cuma mengangguk. Aku juga tidak mau ikut campur urusan orang lain. Aku pun kembali ke mobil dan jalan pulang yang harus aku lewati adalah jalan desa yang lebih pendek. Jadi kayak semacam jalan pintas gitulah ya. Nah, jalannya ini gelap, kanan kiri sawah, dan ada kebun jati. Saat itu jam menunjukkan pukul 12:45. Hujan sudah reda, tapi jalannya jadi licin. Radio mobil tidak ada sinyal. Yang ada hanyalah suara mesin dan suara wiper. Dan ketika tepat di tengah kebun jati, sekitar jam 1 malam, mobilku tiba-tiba berhenti, mati. Aku pun kaget. Aku coba starter, tapi nggak bisa. Aku turun, buka kap mesin, cek aki, cek bensin, semuanya normal. Di situ aku mulai keringat dingin. Bayangin guys, di tengah sawah, jam 1 malam, bawa jenazah, mobilku mogok. Akhirnya aku kembali masuk ke dalam. Aku duduk dan aku mencoba untuk berdoa. Hingga 5 menit kemudian, dari kursi belakang terdengar suara guys. Tuk, seperti ada yang mengetuk peti dari dalam. Di situ aku langsung merinding. Aku paling takut kalau ada suara dari belakang. Aku pura-pura gak dengar. Aku coba starter lagi,
nggak mau nyala. Tuk tuk, sekarang bunyinya 2 kali. Lalu ada suara seperti orang menggaruk kayu dari dalam peti, guys. Itulah ya. Suaranya panjang. Dan ketika aku menoleh ke spion tengah, kain kafan putih di atas peti itu ujungnya bergerak. Padahal nggak ada angin. Jendela mobil semuanya tertutup rapat. Dan tiba-tiba kaca belakang mobil diketuk dari luar. Tok 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 3 kali. Suaranya pelan, guys. Aku menoleh ke belakang dengan cepat. Di luar sangat gelap. Hanya ada pohon jati. Tetapi di kaca ada telapak tangan basah. Telapak tangan perempuan. Tangannya kecil. Basah seperti habis kena air hujan. Padahal di luar sudah nggak hujan lagi. Aku langsung baca ayat kursi sekuat tenaga, guys. Tanganku gemetar sampai aku gak bisa pegang setir. Lalu terdengar suara perempuan dari belakang. Suaranya pelan, serak, seperti orang yang menahan sakit. Pak, tolong bukain. Aku kedinginan. Di situ aku cuma diam, gak berani jawab. Aku hanya bisa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak, aku belum mau mati. Suamiku yang dorong aku ke jalan. Tolong bilangin ke bapakku. Suara itu semakin dekat, guys, seperti jalan merangkak di atas keranda. Di situ aku udah mulai gak kuat. Aku buka pintu supir dan lari keluar. Aku lari ke tengah jalan sambil teriak minta tolong. Tolong, tolong. Tapi di kanan kiri cuma ada sawah. Gak ada rumah sama sekali, gak ada orang. Dan saat ini sudah mulai gerimis lagi, guys. Bajuku basah kuyup. Akhirnya aku bersembunyi di balik pohon jati selama hampir 30 menit. Sampai akhirnya ada truk sayur yang lewat. Aku melambaikan tangan. Dan sopir truk itu berhenti dan bertanya kepada aku. Aku bilang mobilku mogok. Untungnya dia mau bantu dorong. Kami berdua berjalan ke mobilku. Aku tidak berani melihat ke belakang. Dan begitu sampai, pintuku tuh masih dibuka. Dan yang membuat aku hampir pingsan adalah pintu belakang mobil. Pintu tempat peti itu sudah kebuka sedikit. Ada jelas sekitar 10 cm. Padahal tadi aku yakin sudah aku kunci. Dari dalam gak ada suara apa-apa, sunyi. Supir truk itu membantu aku menutup lagi dan mengganjal pakai kayu. Dia tidak melihat apapun di dalam karena gelap. Tapi anehnya, setelah pintu itu diganjal, mobilku langsung bisa di-starter. Menyala normal. Seperti nggak pernah mogok. Dan supir truk itu bilang, "Wes Pak, hati-hati. Tempat ini angker. Dulu sering ada kecelakaan di sini." Di situ aku hanya bisa mengangguk. Aku tidak cerita apa yang aku dengar. Aku langsung tancap gas, tidak melewati jalan desa lagi. Aku memilih memutar melewati jalan raya yang besar. Muter sejauh 1 jam. Yang penting jalannya ramai. Singkat cerita, aku sampai di kantor yayasan jam 3 pagi. Aku parkir, matikan mesin, dan langsung duduk di masjid kantor sampai subuh. Aku gak berani pulang, guys. Keesokan paginya, aku bercerita ke kepala yayasan, yaitu Pak Hadi. Dia diam lama, lalu bilang, "Dar, itu bukan pertama kali. Jenazah Mbak Rini itu memang meninggal karena KDRT. Suaminya kabur. Katanya arwahnya tidak terima. 3 sopir sebelumnya juga pernah mengalami hal aneh kalau bawa jenazah malam-malam. Makanya kami biasanya menolak kalau malam. Tapi kemarin mendesak. Dan semenjak kejadian itu aku mulai berubah.
aku tidak pernah lagi mau ambil job malam di atas jam 9. Kalaupun terpaksa, aku selalu bawa air doa, bawa Al-Quran kecil di dashboard, dan sebelum jalan, aku selalu permisi dulu ke penumpangnya. Bu, Pak, saya cuma nganter. Tolong jangan ganggu saya ya. Semoga tenang di alam sana. Tapi, yang paling menyeramkan bukan malam itu, guys. Kira-kira 2 minggu kemudian, aku dapat job lagi siang hari, menjemput jenazah di rumah sakit. Pas aku buka pintu belakang untuk nurunin keranda, di situ aku melihat di kaca jendela belakang mobilku masih ada bekas telapak tangan itu, guys. Bekasnya sudah memudar, tapi bentuknya masih kelihatan. 5 jari kecil, dan di bawahnya ada tulisan baru pakai jari di kaca yang sudah berdebu. Tulisannya begini, guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku langsung minta tolong tukang cuci mobil buat bersihin. Sudah disikat pakai sabun, sudah dielap, tapi seminggu kemudian bekasnya muncul lagi, guys. Nah, sampai sekarang setiap kali aku cuci, hilang. Tapi 2 hari lagi muncul lagi seperti itu seterusnya. Nah, teman-teman sopirku yang lain, sekarang kalau mau pinjam mobilku untuk shift malam selalu nolak. Katanya, mobil Pak Dar ada penumpangnya. Di situ aku hanya ketawa. Tapi dalam hatiku, aku tahu itu benar. Mungkin memang benar kata orang tua dulu. Orang yang matinya gak wajar, matinya dengan marah, dengan dendam, arwahnya akan gentayangan sampai keadilan ditegakkan. Mbak Rini itu mungkin cuma mau ceritanya didengar, cuma mau minta tolong supaya bapaknya tahu siapa orang yang menghabisinya. Dan sekarang kalau aku lagi nyetir sendirian di tengah malam, aku selalu setel murotal, guys. Dan aku tidak pernah lagi lihat ke spion tengah karena aku takut. Takut kalau di kursi belakang, di samping peti mati, ada seseorang yang duduk, menatapku, dan tersenyum. Karena sejak malam itu, aku sadar satu hal. Kami, para sopir jenazah ini, bukan cuma mengantar mayat. Kami juga mengantar cerita, mengantar dendam, mengantar doa yang belum sempat diucapkan. Dan terkadang penumpang kami tidak mau diam sampai tujuannya tercapai. Setelah kejadian mobil mogok di Kebun Jati itu, aku kira urusanku sama Mbak Rini sudah selesai. Ternyata belum, guys. 3 hari kemudian, kantor yayasan dapat telepon lagi. Pak Dar, keluarga Mbak Rini minta tolong lagi. Katanya mau minta mobil yayasan buat nganter jenazah dari rumah di Pemalang ke pemakaman desa besok pagi jam 8, Pak. Bisa nggak, Pak? Aku awalnya menolak. Aku bilang aku lagi ada job lain. Tapi Pak Hadi memaksa. Kamu aja dari yang bawa. Kamu yang udah kenal medannya. Bawa teman 2 orang ya. Jangan sendirian. Akhirnya aku pun mengiyakan. Besok paginya jam 7 pagi, aku sudah di rumah duka di Pemalang. Suasananya beda banget sama malam itu. Hari ini ramai, ada tenda, ada orang baca Yasin, dan ada juga bau kemenyan. Jenazah Mbak Rini sudah ada di dalam keranda, ditutup kain hijau. Tapi anehnya, di atas keranda itu ada 2 helai rambut panjang tergeletak. Padahal keranda itu baru ditutup semalam. Ibunya Mbak Rini menangis melihat itu. Dia langsung nangis kejer. Itu rambut anakku. Dia keramas kemarin, bisiknya. Singkat cerita jam 8 tepat, kami pun berangkat. Rombongan lumayan panjang. Ada 10 mobil keluarga di belakang mobil jenazahku.
Jalan ke pemakaman harus melewati jalan desa yang sama. Jalan yang kemarin mobilku mogok. Kali ini aku sudah bawa 2 teman, Mas Toha dan Mas Slamet. Di dashboard, aku taruh Al-Quran kecil dan botol air doa. Dan sebelum jalan, aku permisi pelan. Mbak Rini, kami nganter dengan baik-baik ya. Tolong tenang. Perjalanan 20 menit pertama semuanya aman. Sampai di pertigaan masuk kebun jati, tempat aku mogok dulu. Mendadak, mesin mobilku berebet. Lampu indikator semuanya menyala. AC yang tadinya dingin jadi keluar angin panas. Mas Toha di sampingku langsung pucat. Kak Dar, itu aku langsung lihat ke spion tengah. Kain hijau penutup keranda di belakang bergerak sendiri guys. Padahal semua jendela tertutup rapat dan AC pun mati. Lalu terdengar suara seperti suara garukan dari dalam keranda. Kali ini lebih keras. Dan tiba-tiba dari speaker mobil yang mati keluar suara perempuan menangis. Padahal radionya mati dalam posisi off. Tapi suaranya jelas banget. Bapak jangan nikahin aku sama dia. Aku sakit. Nah itu ternyata suaranya Mbak Rini guys. Aku kenal karena 3 hari lalu keluarganya muterin rekaman suara terakhir Mbak Rini pas nelpon bapaknya. Nah Mas Slamet nih yang di belakangku langsung baca Yasin sekuat naga. Aku pun langsung injak gas. Aku gak peduli mesin berebet. 5 menit yang rasanya seperti 1 jam. Singkat cerita pas sampai di pintu gerbang pemakaman, kejadian yang paling aku gak akan pernah lupa terjadi guys. Petugas gali kubur sudah menunggu. Mereka mau buka pintu belakang mobil untuk nurunin keranda. Dan begitu pintunya dibuka, bau amis yang menyengat lebih amis dari 100 kali bau biasa. Dan di atas kain kafan putih Mbak Rini ada telapak tangan basah. Sama persis kayak di kaca mobilku dulu. Kecil 5 jari. Tapi kali ini ada 2 telapak. Satu di dada, satu di perut. Jadi seperti ada yang habis dipeluk dari belakang. Dan yang membuat semua orang berteriak adalah bibir kain kafan yang menutupi wajah Mbak Rini terbuka sedikit guys. Dan dari celah itu keluar air. Tapi bukan air biasa. Airnya keruh, baunya seperti air comberan, dan netes ke lantai mobil. Padahal jenazah sudah dimandikan 3 hari yang lalu, bahkan sudah diawetkan. Ibu Mbak Rini langsung pingsan, bapaknya mukanya biru. Salah satu petugas gali kubur yang namanya Pak Karto langsung mundur dan bilang, batalkan dulu, ini belum waktunya dimakamkan. Arwahnya masih nuntut. Akhirnya pemakaman ditunda 1 jam. Kiai desa pun dipanggil. Kiai itu muterin keranda sampai 7 kali sambil membaca doa. Kemudian menyiram air doa ke atas keranda. Selama itu suara tangisan dari dalam keranda kedengeran terus guys. Kadang ketawa kecil, kadang teriak, aku belum memaafkan, gitu katanya. Nah setelah 1 jam barulah keranda bisa diangkat. Tapi pas 4 orang mengangkat, kerandanya beratnya luar biasa. 4 orang laki-laki dewasa sampai keringetan. Padahal badan Mbak Rini cuma 45 kilo. Tapi rasanya seperti mengangkat ada 3 orang di dalam keranda guys. Dan di tengah jalan menuju ke liang lahat, tiba-tiba angin kencang datang guys. Pohon jati di sekitar pemakaman goyang semua. Dan dari atas pohon jatuh daun-daun kering yang bentuknya seperti tapak tangan. Satu-satu jatuh pas di atas keranda. Dan ketika liang lahat mau ditutup, ada kejadian terakhir.
tanah yang baru digali itu tiba-tiba amblas sendiri sekitar 20 cm. Seperti ada yang narik dari bawah. Pak Kiai langsung bilang, "Adzan, adzan." Dan begitu adzan selesai dikumandangkan, tanahnya berhenti ambles, guys. Setelah semuanya selesai, aku langsung pulang tanpa pamit ke siapapun. Di perjalanan pulang, aku melihat di kaca spion, semuanya kosong. Tapi di kursi penumpang sebelahku, ada setetes air. Bentuknya bulat, seperti air mata. Malamnya, aku demam tinggi 40 derajat selama 3 hari. Dan dalam demam itu, aku bermimpi bertemu Mbak Rini. Dia datang dengan baju pengantin, tapi mukanya lebam. Dia bilang, "Makasih Pak, sudah mau dengerin aku. Suamiku sudah ketangkap polisi. Sekarang aku bisa tenang." Dan bekas telapak tangan di kaca belakang mobilku hilang dengan sendirinya seminggu setelah pemakaman. Pak Hadi pun bilang gini, "Dar, itu namanya arwah penasaran. Dia cuma mau keadilannya ditegakkan. Kalau sudah, dia akan pergi." Sekarang, setiap aku lewat pemakaman di desa Pemalang itu, aku selalu klakson 2 kali. Sebagai tanda permisi dan sebagai tanda terima kasih karena aku masih hidup. Demikianlah kisah horor kali ini, di mana itu merupakan pengalaman dari bapak pengantar mobil jenazah. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, tulis komentar mau cerita apa. Dan sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.